Setahun terakhir ini, apa Anda merindukanku? Aku sangat menanti pertemuan ini. Ketua Jiang. Luar biasa. Ketua Jiang. Suatu kehormatan. Seneng. Xuyan. Zhang Hao. Kita bertemu lagi. Selamat datang. Neraka pribadi yang kusiapkan untukmu. Mengenai Nyonya Ch, dia pelukis ternama dunia, Simiwa Yang Hatter. Anggap ini kehormatan memiliki karyanya. Makanya, kalian pasti tahu yang harus kita lakukan malam ini, kan? Jangan khawatir, sayang. Untuk masuk ke lingkaran ini, saya sudah persiapan mata. Perkaila, lihat saja penampilanku nanti. Selamat datang tamu terhormat. Di acara lelang saya, item unggulan hari ini adalah mahakarya Nyonya Chong. Inferno. Nyonya Chong pernah mengungkap, siapapun yang menebak Bahan pigment merah. Dilukisan ini akan mendepakan makin malam bersamanya. Biar saya coba. silakan. Buah naga, mawar. Buah naga, tidak mungkin. Aku tahu. Ini merah sinabar. Nyonya Jiang Keliru. Lihat, siapa itu? Cantik sekali. Saat itu, kurasakan detak jantungku henti sejenak. Ziyak Pantanggan pertama. Dia sudah memikatku total. Sungguh tiada tanding. Lukisan ini pakai darah. Nyonya Jiang, coba tebak. Darah siapa ini? Daryl. Kau siapa? Tidak ingat aku? Lama tidak jumpa. Kalian semua. Kalian, sudah baik-baik saja? Lama tak berjumpa. Apa kita pernah bertemu? Aku langsung merasa ada hubungan dengan Nyonya Jiang. Laku. Nona Chong, kau Teresa, sangat familiar juga. Mungkinkah kau pernah melihatku? Bercanda saja, jika pernah bertemu seseorang secantik dirimu, tak mungkin kulupa. Zhang Hao, CEO Grup Haosheng, senang bertemu denganmu. Sama-sama, Tuan Zhang. Tuan Zhang? Sayang? Tidakkah kau merasa wanita yang dicekik di lukisan ini mirip sekali denganmu? Apa katamu? Beraninya dia mendorong orang. Jangan khawatir, ini hanya kecelakaan. Hei, Nona Chong, jangan sampai terjatuh lagi. Wajah cantikmu bisa rusak. Karena itu, Nyonya Jiang benar. Aku akan menjaga baik-baik wajahku ini. Jika sampai rusak, beberapa orang mungkin akan sakit hati. sayang, karena kita punya hubungan dekat dengan Nona Chong She, mari kita pesan lukisan pernikahan kita darinya. Ide bagus. Xuyan, sebaiknya kau berdoa. Suami barumu tidak. Nyonya, foto pernikahan Nyonya dengan Tuan Jiang sangat memukau. Nyonya sungguh diberkati, mempunyai suami yang perhatian dan setia seperti ini. Astaga, berani ada yang pakai baju sama dengan Nyonya Jiang. Xuyan, kau menggina Sumeli dengan Kara yang sama tahun lalu. Sudah lupa? Lihat dirimu, tidakkah kau merasa ini sangat memuakan? Berani mengandung anak Jiang Hao? Apakah kau tidak malu sampai segini tebalnya?
Kau membenciku. Nyonya Zhang, mengapa berkata begitu? Gaun kutur ini hanya ada 2 salinan di dunia. Tak hanya beli yang kembarannya, tapi juga pakai ke rumahku. Jelaskan maksudmu. Apa rencanamu ini? Nyonya Zhang, saya hanya merasa gaunnya cantik. Lalu membeli untuk diri sendiri, bukan ingin menyaingi Nyonya. Kau jelas sedang memprovokasi. Dengan sengaja. Mau jelaskan? Tian Zhang, Jenggon Selakandia. Nyonya sedang kesal saja. Lalu melampiaskan pada saya. Ini hanya kebetulan. Memakai baju sirpa. Haruskan dipermasalahkan? Tian Zhang, tak apa. Jika Nyonya tidak suka, saya ganti sekarang. Tak usah, Nona Chong. Mana mungkin menyuruh tamu berganti baju, jika sampai terdengar, bagaimana harga diri saya, sebagai Nyonya Rumah Jiang? Laju pula. Berganti baju di hadapan pria, dengan sembarangan, sangat tidak pantas. Nyonya Jiang berbobot ideal. Hantesan Tian Zhang, sangat menyayat. Jangan kira saya tak tahu, akal bilasmu. Mau merebut suamiku. Kau tak sepadan. Bagaimana? Apakah Nona Chong dan saya tampak seperti saudari? Sangat mirip. Seperti Pening Dibila. Kalau begitu, mari berfoto bersama. Tentu, saudari. Ya, foto Kinangan. Kebetulan yang baik. Ikutlah, sayang. Jangan malu-malu. Peringatan cuaca Perakiraan hujan deras malam ini, warga diimbau tetap di dalam rumah selama badai. Berhenti melukis. Pulang sekarang. Dengan cuaca seperti ini, mungkin akan sulit mendapat taksi dalam waktu dekat. Nyonya Zhang, bolehkah saya menginap di sini untuk semalam? Tidak masalah. Kamu bisa menginap di sini malam ini. Tidak, sayang. Suruh seseorang antar dia pulang sekarang. Dengan hujan deras di luar, keluarganya pasti khawatir. Ada apa ini? Mengapa listrik mati? Lihat, antara badai dan mati lampu. Benar kan? Jika kita biarkan Nona Chong pulang dalam kondisi begini, dan terjadi sesuatu di perjalanannya, kita tak bisa tanggung jawab. Benar kan? Karena kamu tinggal di sini. Malam ini jangan macam-macam. Selamat malam. Semoga kalian berdua. Sayang, aku mencintaimu. Kenapa kau memakai bajuku yang sama dengan istriku? Aku memakai baju istri. Aku terlihat cantik? Kau bahkan lebih cantik darinya. Itu hanya mimpi. Tuan Zhang, apa yang kita lakukan ini benar? Percayalah padaku, semua akan baik-baik saja. Kalian pasangan tak tahu malu.
Nyonya Zhang. Selamat atas pernikahan kalian. Sayang. Aku mencintai. Aku berangkat kerja dulu. Hati-hati di jalan. MHM. Apakah semalam hanya mimpi belaka? Nyonya Zhang, apa tidurmu nyenyak tadi malam? Anakku dan ibu. Setetes darah pun. Kan kubuat kalian membayarnya. APA yang kau lakukan. Mengapa kau memakai baju yang sama dengan istriku? Aku memakai baju istri. Apa aku terlihat cantik? Kau lebih cantik darinya. Kubawa ini dari perjalanan bisnis. Kupikir ini akan cocok untukmu. Kau suka? Aku menyukainya. Bantu aku memakainya. Saat kau tersenyum, kau terlihat sangat cantik. Zhang Hao, kau mudah sekali terperangkap. Ini membuatku semakin bersemangat membalas dendam. Nona Chong, jangan bilang tak kuperingatkan. Orang yang merebut milikku selalu akan menyesalinya. Bagaimana denganmu? Hidupmu sekarang ini bukan juga hasil curian? Apa maksudmu? Jangan salah paham Nyonya Jia. Kudengar, kau dulu pelayan yang naik pangkat. Dari pelayan jadi nyonya rumah. Hidupmu sekarang nyaman? Lukisan ini pesanan, nikmatilah baik-baik. Penjaga. Bersihkan rumah ini sampai tuntas. Jangan ada sisa kotoran. Ya. Cari orang untuk hancurkan tangannya. Biar dia tahu sudah macam-macam dengan orang yang salah. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Darah cantik. Maju. Jangan mendekat. Menjauh. Jangan ada yang mendekat. Konon tanganmu ini tak hanya mahir melukis, tapi juga menggoda pria. Lepaskan aku. Tahan dia. Lepaskan aku. Kali ini, tanganmu akan kuhancurkan dulu. Lihat masih bisa kau menggoda. Lain kali, kau akan kehilangan lebih dari tangan. Bergerak. Hei, Zhang Hao. Aku terluka. Bisa kunjungi aku di rumah sakit? Kenapa lukamu parah sekali? Aku baru kembali ke Jiangche. Tak punya musuh juga. Kekualai. Ini semua salahku. Tak Kuzengka Chuyan akan melakukannya padamu. Tak APA. Kehadiranmu di sini sangat berarti bagiku. Bagaimana dengan keluargamu? Mengapa tak ada yang menjenguk? Aku tak punya teman maupun keluarga. Hanya ibu tua. TAPI. Dia gangguan jiwa. Jika kau mengizinkan, maukah kau menjadi? Jika kau mau, maukah kau jadi
Satu-satunya andalanku? Kira. Bisakah kita benar-benar bersatu? Mari jujur, Sada sama lain. Nona Chong. Aku. Aku akan terus menanti. Setelah kau memutuskan, datanglah mencariku. Nona Chong. Aku memasak sup untukmu. Fire QJP. Sayang, kau di mana? Kenapa tak angkat telepon? Sayang, kau juga mau temui Nona Chong? Mengapa aku datang untuknya? Tak sadarkah kau melukai tangannya? Tapi dia mengambil barangku tanpa izin. Jika kau terus berbuat konyol, gelar Nyonya Jiang bisa saja kuganti. Baik, sayang. Sayang, sup macam apa yang kau buat untuknya? Apa sup ikan? Apakah ini spesialitasmu? Sampaikan. Pantaskah ini disebutkan? Mengejekku. Astaga, kakak, kenapa tanganmu terluka? Memang. Berkat. Aku tak bisa melukis lagi. Apa yang harus kita lakukan? Aku bahkan sengaja membawakan hadiah untukmu. Aku punya ide. Mulai sekarang, pakai palet ini sebagai mangkokmu, dan kuas ini sebagai sumpit. Selamat menikmati. Tenang saja. Suamimu sudah memberiku makan tadi. Kau panggil dia. Benar. Aku menyukainya. Makanya ku panggil ke sini. Kau tantang perang denganku? Aku mau kau cerai dia. Dalam seminggu, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Seperti kau usir mantan istrinya, kali ini giliranmu yang akan diusir. Pertama kali aku lihat orang begitu sombong, tak sabar melihatmu terinjak-injak di bawah kakiku. Saat itu terjadi, Jangan datang merenjak. Aku merenjak? Apa kau kenal aku? Apa kau tahu rencanaku selanjutnya? Tampaknya, kau punya banyak rahasia. Benar. Pikir baik-baik. Siapa yang kau sakiti? Terlalu banyak. Meski ku sakitimu dulu, lalu kenapa? Kau akan tetap lawan yang kukalahkan. Zhang Hao. Malam ini, kamar 419 menanti. Mari berbaring bersama. Dan bagikan semua. Aku di sini. Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Aku tidak suka kamu masih berbau parfum Chuyen. Tunggu aku. Kecepatanmu menggoda wanita, tak pernah mengecewakan. Kak Jiang Hao. Kenapa kamu di sini? Ada apa? Apa kau tidak senang bertemu aku? Ada perlu apa?
Jiang Hao. Nikmati kesenanganmu selagi hari-hari indahmu. Pesta yang kusiapkan untukmu segera dimulai. Bapak Presiden Jiang, selamat atas terpilihnya Bapak sebagai pengusaha terbaik tahun ini. Terima kasih semuanya. Lama tidak bertemu, Bapak Presiden Jiang. Selamat ya, di bawah kepemimpinan Bapak, grup Paushe semakin berkembang pesat. Terlalu memuji, Bapak Presiden Li. Bapak Presiden Jiang, Silakan. Ibu. Saya minum duluan sebagai bentuk hormat. Selamat datang di acara tahunan pengusaha terbaik Kota Jiang tahun ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan penerima penghargaan, Ketua Jiang Hao dari Grup Haong. Untuk menyampaikan pidato penerimaan. Sayang, ada APA, kau jelas sedang dijebak, bukan? Tentu saja. Mana mungkin aku main-main dengan wanita lain? Foto ini jelas hasil editan. Jiang Hao, kau berani tidur dengan istriku? Jangan menyebar kebohongan. Tanya sendiri pada istrimu. Aku. Kau berselingkuh. Kau. Ingat bagaimana dia terus pamer. Tentang kesian suaminya, orang selalu pamer. APA yang paling mereka kurang. Kau wanita tak tahu sopan. Berani-beraninya kau merayu suamiku. Tak bisa jaga suamimu, itu urusanmu. Siapakah ini? Lepaskan aku. Kau kenapa sih? Sudah. Ada apa ini? Berapa banyak wanita yang Direktur Jiang? Diam-diam dekatinya. Cepat, rekam ini. Satpam mana? Cari tahu siapa yang menjebakku. Sekarang. Sayang, kau baik-baik saja? Sayang, lihat, Chuyen membelakang aku. Gaun ini. Bagaimana menurutmu? Apa terlihat bagus, sayangku? Apa jepit rambut ini cocok dengan pakaianku? Bukankah terlihat sempurna bersamaan? Omong-omong, sayang. Hari ini genap 5 tahun pernikahan kita. Pulang cepat malam ini. Aku punya kejutan untuk... Ya Tuhan, itu almarhumah istri Presiden Jiang, Su Meili. Presiden Jiang menjijikan. Istrinya baru saja meninggal. Tapi dia sudah main serong? Daza orang tak berparasan. Apa urusan si gendut itu di sini? Video. Foto. Semuanya hasil edit. Ayo pergi. Selidiki sekarang. Mulai hari ini, kalian akan hidup dalam ketakutan. Aku akan menjadi mimpi buruk yang menghantuimu selamanya. Apa maumu sebenarnya? Insiden di pesta itu, ulahmu bukan? Dendam apa yang kau simpan? Oh benarkah? Dendam katamu? Aku hanya kebetulan jatuh cinta dengan suamimu. Melihatmu panik begini, sungguh memuaskan. Apa kau pikir kecantikanmu bisa membuat Jiang Hao meninggalkanku untukmu? Sudahlah, jangan berlebihan. Chong Sheng tak mungkin lakukan ini. Dia bukan orang seperti itu. Dia lebih remit dari yang kau kira. Ini hanya taktik untuk memisahkan kita. Lihat sendiri, insiden siang tadi telah merusak reputasi perusahaan. Saham perusahaan anjlok drastis. Apa kau tahu berapa banyak orang yang mengawasimu? Mereka menunggu untuk menjeratmu. Dan skandal Chongsheng untuk menghancurkan kita. Jadi setelah semua ini, kau hanya ingin mengatakan agar aku berhenti. Bertemu Chongsheng. Perusahaan akan IPO bulan depan. Kita sudah mencurahkan begitu banyak usaha dan dedikasi untuk mencapai posisi ini. Kau takkan bayarkan ini hanker hanya karena Chongsheng, kan? Ngomong-ngomong, besok ulang tahunku. Aku berpikir, karena besok hari ulang tahunku, kau bisa hadir. Dan kita bisa mengundang wartawan untuk meliput hubungan mesra kita dan klarifikasi semuanya. Begitu rencananya, kan? Chuyan, sudah berapa lama kau bekerja di sini? Tapi aku tak pernah sadar kecerdikan bisnismu ini.
Mauku katakan apa? Suamiku luar biasa. Tak bisa belajar dengan mengamati? Belajarlah. Pernikahan pada dasarnya transaksi kepentingan. Apa kau pikir aku dan Jiang Hao bisa sukses seperti ini hanya dengan cinta? Kau menggunakan taktik yang salah. Sayang. Chuyen, jangan senang dulu. Begitu curiga muncul, perpisahan tak terhindarkan. Jiang Hao, ayo kita putus. Nona Chong, pesananmu sudah sampai. Aku tidak pesan apa-apa. Ini aku. Kau datang mencariku. Hadak takut Chuyen melihat? Jangan sentuh aku. Aku tak lagi tertarik. Padamu. Kenapa? Kau lihat aku diperlakukan semena-mena olehnya, turut kemauannya, dan dikendalikannya. Tidak, dulu dia tidak seperti ini karena terlalu banyak. Pria pengecut tanpa tulang punggung, sepertimu, tak layak dapat perasaan. Kau masih punya perasaan padaku. Lalu kenapa kau hubungi aku tadi? Jangan tinggalkan aku ya. Besok ulang tahun istrimu. Jika kau habiskan bersama, mungkin aku urungkan niat pergi. Tapi jika kau menolak, kau tak akan dapat kesempatan kedua. Sayang, malam ini ulang tahunku. Wartawan yang kutunggu sudah datang. Pulang cepat ya, sayang. Nanti saat suamiku pulang, pastikan ambil gambar kami yang terlihat mesra. Tenang saja, Nyonya Jiang. Kami pasti akan membuat kalian tampan dan cantik, dan menunjukkan kemesraan yang sangat menggemaskan. Zhang Qing? Kenapa kau di sini? Nyonya, Ketua Jiang bilang, ada rapat darurat. Beliau tak bisa pulang malam ini. Kau datang. Chuyen, suamimu ada di pelukanku. Tak bisa ucapkan selamat ulang tahun. Masuklah. Duduk. Di hari penting seperti ini, mari kita foto untuk kenangan. Inikah kejutanmu untukku? Zhang Hao, Chang Sheng. Kau akan menyesal. Judul beritanya. Berita hangat, istri ketua ketahuan suami selingkuh di hari ulang tahunnya. Kena lempar kue marah-marah. Ayo kita kencan. Ada kejutan untukmu. Kejutan apa yang kau siapkan? Aku tidak sabar menantinya. Zhang Hao. Apa gaun ini terlihat bagus? Terlihat sangat bagus. Sangat cocok dengan APA sebenarnya yang kau beri. Untuk kejutanku, Namanya kejutan ya harus mengejutkan. Kenapa harus kubocorkan sekarang? Biarkan ku coba dulu. Lalu kutunjukkan gaunnya. baiklah.
Suamiku, aku Su Mei. Su Mei. Bukankah dia sudah meninggal? Hari ini bukan Chuyan? Sudah ganti wanita lain lagi? Kalian sudah pacaran? Kau selingkuh lagi? Zhang Hao, apa aku cantik pakai gaun ini? Kau terlihat mempesona. Bisa coba yang lain? Ada apa denganmu? Wajahmu pucat. Duduklah. Apa terlihat bagus? Tak mungkin Su Mei masih hidup. Siapa ini? Siapa Dalang sebenarnya? Ini ada foto. Kau dengan wanita lain. Ya, itu Su Mei. Su Mei masih hidup. Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat kelelahan. Perlu istirahat? Nikmati malam terakhir untuk beristirahat. Segera, kau akan menemukan kedamaian. Maafkan aku. Aku merusak kencan kita hari ini. Jangan takut. Aku akan menemani. Chongsheng. Kamu bilang mencintai. Apa itu benar? Apapun yang terjadi, kau akan tetap di sampingku. Benar kan? Jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah beristirahat. Nyonya, Tuan sudah kembali. Kau berani pulang sama mendi ulang tahunku, dan menemui perempuan itu Chongsheng. Jelaskan ini. Jelaskan, apa lagi yang mau dijelaskan? Kau mengacaukan rumah tangga kita, aku sudah lelah dengan semua ini. Ini saya. Ini saya. Ayo kita cerai. Bercerai. Kau sadar apa yang kau katakan? Kau tidak mengerti? Biar aku jelaskan. Aku mencintai Chongsheng. Perasaanku padanya, tak pernah kau berikan. Kau mencintai Chongsheng? Kau baru kenal dia. Sudah jatuh cinta? Henggu sehat Zhang Hao. Ketahuan selingkuh lagi, tinggalkan mantan reputasi hancur. Banyak perusahaan putuskan, kerjasama dengan grup Haong. Mungkin kau bisa hidup tanpaku, tapi perusahaan bisa tanpaku? Hentikan omong kosong ini. Akal bilasmu. Kau meremehkan. Biar ku perjelas. Perusahaanku, Zhang Hao, takkan jatuh sampai butuh bantuan perempuan untuk diselamatkan. Besok jam 8 pagi, kantor catatan sipil, dan kau pergi tanpa apa-apa. Beraninya kau? Aku berani lakukan apapun. Jangan lupa. Aku punya bukti kau membunuh Su Mei. Kau mengancamku? Ini bukan ancaman. Ini nasihat baik. Zhang Hao, aku takkan biarkan. Chuyan, nikmati setiap momen. Rasakan sakit yang kusiapkan untuk. Kenapa kau belum pergi? Aku takut dia akan cari masalah dengan tak bisa membiarkannya. Ada apa? Pembicaraan tadi tidak berjalan baik? Tidak. Aku sudah mengajukan perceraian. Dia akan pergi tanpa apa-apa. Ada masalah apa? Aku hanya ingin mencintai. Tapi aku tak pernah berniat untuk merusak keluarga. Setelah perceraianmu, Chuyan akan mengejarku tanpa ampun. Jangan khawatir. Aku yang akan urus ini. Dia punya darah di tangannya. Balasan untuknya adalah penjara seumur hidup. MHM. Aku percaya pada.
Mulai hari ini, kita akhirnya bisa bersama selamanya. Mereka sudah datang. Ini yang kusiapkan untukmu. Chongsheng. Aku tak pernah benar-benar mencintai siapapun. Aku ingin melindungimu selamanya. Maukah kau menikah denganku? Mari kita menua bersama. Aku menolak. Chongsheng, apa yang kau lakukan? Lihat dirimu sekarang. Menyidikan seperti anjing, menari sesuai kemauanku. Sangat memuaskan. Apa maksudmu? 5 tahun lalu, kau bersekongkol dengan Chuyan, membunuh anak, membuat ibuku gila, mencuri hartaku, mencoba membunuhku. Tapi langit masih berbelas kasih. Aku selamat. Sekarang giliranmu. Ini sudah berakhir. Jadi kau Master Hill. Tepat sekali. Aku adalah istrimu yang katanya sudah mati. Su Mei. Tak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ada apa? Sekarang cekat? Tenang. Aku takkan membunuhmu. Darahmu di tanganku. Hanya akan membuatku jijik. Apa yang kau mau? Kenapa kau kembali? Aku kembali hanya untuk menghancurkanmu perlahan. Menghancurkanku? Kau memang ahli permainan. Kau membuatku jatuh cinta, dan itu nyata. Berani kau pukul aku? Lagi. 3 tamparan itu sudah membuatmu sadar? Jangan pakai wajah kotor itu untuk bilang kau cinta. Itu hanya membuatku ingin mencabik mulutmu. Binatang. Ya. Aku binatang. Satu-satunya ketulusan sepanjang hidupku berikan padamu. Aku bahkan ingin jadi baik, jadi suami yang layak. Berhenti, jangan buatku mual. Simpan kata-kata itu untuk kehidupanmu berikut. Jangan pergi. Tetap di sini. Ku bilang jangan pergi. Kau benar-benar ingin aku mati? Sangat. Hanya saat kau tiada. Hanya saat kau pergi. Aku bisa tidur tenang. Tolong kirim paket anonim. Penerimanya Chuyan. Nyonya, kita terima paket tak bernama. Ini rekaman suara dan flash disk Anda. Chongsheng. Aku tak pernah benar-benar peduli pada siapapun sebelumnya. Aku ingin melindungimu seumur hidup. Jangan khawatir, serahkan ini pada dia bertanggung jawab atas nyawa orang yang menantinya. Hukuman penjara segera. Zhang Hao. Kau mengkhianatiku lagi. Apa sebenarnya artiku bagimu? Nyonya, sepertinya CEO Jiang ingin menjeratmu. 5 tahun lalu. Aku datang ke keluarga Jiang sebagai pembantu. Dia bilang mencintaiku. Aku sangat bahagia. Walau tahu akapannya, hanya setengah juta. Bayar aku euros ini. Tak perlu, Tuan. Aku yang lakukan. Tapi aku tetap mempercayainya. Pada akhirnya kepercayaan itu dihancurkan olehnya dengan kejam. Chuyan.
Chongsheng adalah Sumaili. Dia kembali sekarang untuk membalas dendam pada kita. Tolong jawab telepon. Nyonya, apa yang Anda? Aku berjuang keras untuk meraih posisi ini. Jika aku ingin hidup, dia harus mati. Beristirahatlah dengan tenang, suamiku. Segera akan kukirim Chongsheng Tersentamil untuk menyusulmu. Anakku. Koperji. Tinggalkan aku sendirian. Bagaimana aku harus melanjutkan hidup? Ibu mertua tercinta. Bagaimana rasanya bertahan lebih lama dari anak sendiri? Tidak mudah, bukan? Siapakah kau? Ibu mertua. Kau Menua. Tak mengenaliku? Aku Meili. Tak makan. Perempuan gemuk itu sudah lama mati. Mustahil. Apa yang kau lakukan? Letakkan itu, kau. Tidak. Tidak. Anti-camp. Anti-camp. Stop. Lepaskan. Anakku. Anakmu sudah mati. Itu berkah. Mengapa menangis? Lihat dirimu. Dandanmu rusak. Aku baru menebarkan. Abu anakmu. Tak sanggup menerima penderitaan ibuku dulu. Ribuan kali lebih menyakitkan. Antu. Ini hantu. Sumaili kembali membalas dendam. Ada APA? Haruskah kita panggil polisi? Untuk APA, panggil ambulans. Dia jelas sudah gila. Bawa dia ke... Ibu. Jiang Hao sudah meninggal. Jiang Donglian sudah menjadi gila. Sebentar lagi. Akan kubawa ibu pulang sebentar lagi. Pulang. Ya. Meili. Kita sudah pulang. Chu Yan luar biasa. Dari asisten rumah tangga, dia berjuang meraih posisi, sampai jadi ketua umum. Setelah kecelakaan ketua Jiang, dia langsung jadi ketua umum. Siapa tahu dia? Pakai car listrik. Kukap. Berhenti bicara. Dia datang. Seperti yang kalian tahu, suamiku Jiang Hao telah berpulang. Mulai saat ini, saya akan menjadi ketua umum baru, grup Ausheng. Selamat, Nyonya. Chuyan. Selamat untukmu. Akhirnya dapat kursi ini. Sebentar lagi, kebuat kau merasakan. Bagaimana rasanya? Jatuh dari surga ke neraka. Xiaowei. Sudah kubesarkan tiket pulang esok pagi. Xiaoyun, bangun. Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Apa kepalanya terbentur? Tidak, hanya bersentuhan ringan. Nona. Tolong selamatkan anak saya. Tetap tenang. Dia akan baik-baik saja. Dia pingsan karena ketakutan. Tenangkan diri dulu. Segera panggil ambulans. NAK. Kamu sudah aman, jangan takut. Terima kasih, makasih.
Kak. Sama-sama. Chuyen, kamu harus menyayangi adikmu dengan baik. Tuan muda. Kak. Kak. Xiaowei. Kak. Xiaowei. Bertahun-tahun ini, kau sudah tumbuh tinggi. Xiaowei, malam ini, aku memasak banyak makanan enak. Baiklah. Kenapa wajahmu begitu? Menyembunyikan sesuatu, pacar, dari kakakmu? Tidak mungkin. Mustahil. Kak. Tepat sekali waktunya. Besok malam, Tim Yui, nona muda grup Yajiro, pastikan, menghormatinya. Kak. Abang ipar baru saja meninggal. Aku ingin menemani. Lagipula, Y que Jiaru. Kepribadiannya datar. Mungkin membosankan, tapi dia kaya. Dia takkan menipuku. Jangan khawatir. Kak, aku tidak bodoh. Takkan tertipu. Tenang, kakak selalu dukung. Mari makan. Nenek. Kamu siapa? Tidak kenal. Aku adik Chuyan, Chue. Panggil saja Xiaowei. Chuyan. Benar. Kakakku menikah ke keluarga Jia. Tak bisa merawatmu baik-baik. Kini aku kembali. Aku akan menjagamu untuknya. Penjahatnya, dia yang jahat. Penjahat, dia memisahkan Xiao Hao dan Mei Li. Dia bahkan memukulku. Aku benci dia. Ada apa, Nenek? Oh, Camus. Kita kemarin bertemu. Oh, wanita ini. Keluarga kakakku. Aku menjenguknya untuk kakakku. Kakakmu Chuyen? Ya. Kamu kenal dia? Aku sering sukarelawan di sini. Ku dengar setelah cucunya dan kakakmu menikah lagi, mereka tinggalkan dia di sini. Aku yang merawatnya. Ayo pergi. Tak apa. Nenek malu dengan orang asing. Karena kamu sudah di sini, temani dia sebentar. Nek, jangan pergi jauh lagi ya. Lihat wajahmu ini. Biar aku bantu. Terima kasih. Nek ini, kartu identitas buatan. Kalau tersesat lagi, tunjukkan ini ke orang. Nanti aku bisa menemukanmu. Aku tak sengaja tersesat. Hanya ingin melihat keluarga kita. Xiao Hao dan Mei Li. Melihat mereka baik-baik saja. Membuat hatiku tenang. Jangan khawatir, Nek. Semuanya baik-baik saja. Nenek sudah sakit-sakitan. Dan menjadi beban. Mulai sekarang, aku takkan ganggu mereka lagi. Kenapa nenek tiba-tiba pergi? Dia ingin pulang ke rumah. Tapi sekarang, tak ada keluarga yang bisa menjemputnya. Apa semua ini? Karena kakakku? Jangan bahas ini lagi. Datanglah lebih sering. Itu saja yang kubutuhkan. Sulit cari taksi di sini. Aku bisa antar kamu naik sepeda. Boleh juga. Ngomong-ngomong, boleh tahu namamu? Ini dia? Kamu masuk angin? Bukan apa-apa. Mungkin tadi kedinginan. Maaf. Kalau tidak keberatan, aku bisa ke rumahmu. Un truc m'embuate quand bubur. Bisa bantu pemulihan. Bagus. Terima kasih.
Kamu jarang menatapku. Apa aku jelek sekali? Tidak, bukan. Kamu sangat cantik. Ada sesuatu di sini. Biar aku. Oh, ngomong-ngomong, Nona Chongsheng, rumah kita lumayan dekat. Furniturmu seperti baru. Baru pindah? Ayah. Karena kau. Jangan bercanda, Nona Chongsheng. Aku mulai lelah. Harus istirahat sekarang. Apa yang kamu lakukan? Maaf, tadi aku tertidur. Kukira ini mimpi. Datang ke restoran meet malam ini. Temu Y Jaro, putri grup Y. Ada APA? Kakakku menjodohkan. Kau tak mau pergi? Aku punya ide untuk menangani dia. Rencananya apa? Dia ingin mengendalikanmu. Lawan balik, pengontrol ulung. Makin kapat, makin keras dia menekan. Jika kulakukan itu, dia bisa menghancurkan. Tidak, dia menyayangimu. Dia tak akan menyakitimu. Aku percaya padamu. Jika kau temukan orang spesial, untuk orang itu, kau bisa bebas. Xian, aku akan biar kau kehilangan. Yang paling kau sayang, itu hukumannya. Dia gemuk seperti babi. Tak setara denganmu. Posturnya bagus, tapi latar belakang buruk. Mungkin pemikat harta. Kakak. Jangan salahkan aku pilih-pilih. Kau akan bantu aku jalankan perusahaan. CEO masa depan butuh pasangan yang mendukung pertumbuhanmu. Xiaowei, ini. Ye Jiro, Putri Grup Yi Zhongcheng. Hai, aku Yi Jiro. Biar saya perkenalkan diri. Keluarga saya bergerak di bidang properti. Cuwai, latar belakang keluarga kita mirip. Dan status sosial juga. Kita pasti bisa. Kamu lebih cocok dengan adikku. Xiaowei, siapa yang mengajarimu bicara begitu? Dulu kamu tidak pernah seperti ini. Coba bicara dengan adikmu. Tak apa, kakak Shuyan. Kalau aku sering bersama Cuwei, dia akan mulai menyukaiku. Dia tak akan menyukai. Kamu siapa? Masih belum jelas? Dia pacar saya. Kami sedang berkencan. Ini. Aku. Nona ya, aku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk merebut pria. Pertama suamiku, lalu saudaraku. Sepertinya aku sasaran utamamu. Bercanda saja. Aku dan Cuwei jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku tak peduli rencanamu, tapi rencanamu salah sasaran. Cuwei adalah saudaraku. Siasat rayuanmu takkan lebih kuat dari satu kataku padanya. Begitu ya? Cuwei. Kak. Aku dan Chongsheng sungguh saling mencintai. Seumur hidupku, aku tak pernah memintamu apapun. Berilah kami satu kesempatan. Chongsheng, kejutanmu seolah tak pernah habis. Biarkan ku membalasnya.
Ambil pelajaran dari ini. Jangan pernah kau gunakan wajah cantik itu lagi untuk merayu orang yang salah. Kau baik-baik saja? Kenapa kau tega seperti ini? Minta maaf ke Chongsheng. Sekarang. Minta maaf. Xiao Wei, aku saudarimu. Kini kau melawan aku karena perempuan kecil ini, begitu ya? Chongsheng hanya gadis sederhana. Bagaimana kau tega merusak wajahnya seperti itu? Sederhana? Dia sangat lisik. Ku peringatkan kau, jika tak putuskan hubungan dengan dia, putuskan hubungan. Jangan paksa aku ulangi ini. Baik, maka kau paksa aku. Makin dekat aku dengannya. Di matamu, dia orang jahat. Tapi di mataku, dia orang baik. Ayo pergi. Wajahmu masih sakit? Sudah tidak. Makasih udah bantu aku hindari kencan buta. Sekarang kamu sudah kenal keluargaku. Sebaiknya ketemu keluargaku juga. Boleh. Keluargaku ada di sini. Lihat. Ini anakku waktu umur 6 tahun. Ini gambarnya. Itu aku. Yang ini, itu dia. Gimana menurutmu? Oh, Jia. Dia Sihila. Kenapa tante bisa seperti ini? 4 tahun lalu aku menolong pengemis di depan rumah. Dia mengaku miskin, jadi kutanamkan dia jadi asisten rumah tangga. Dan membiayai kuliah adiknya. Tapi tak kusangka dia menusukku dari belakang, menggoda suamiku, membuat ibuku gila, dan menghancurkan keluargaku. 4 tahun lalu, kakak baik, membiayai pendidikan. Xiao Wei. Ji. Kak Wei dapat kerja, jadi asisten rumah tangga. Nyonyanya bahkan berjanji membiayai kuliahmu. Serius? Siapa namanya? Aku harus balas kebaikannya. Namanya Su Meili. Tapi dia sudah menikah. Benarkah? Asisten itu hancurkan hidupku. Hanker lever. Hanya 2 hal menyanggaku. Kasih ibu. Dan dendam. Jika kau mau balas dendam, aku akan bantu. Bagaimana jika aku ingin dia mati, masih mau jadi senjataku? Siapa musuhmu? Adikmu. Chuyan, saudaramu. Chuyan. Semua yang kau dapat selama ini. Saudarimu meraih kesuksesan dengan menginjak orang sepertiku. Begitulah cara kau mendapatkannya. Jika kau masih punya nurani, kau akan tahu harus berbuat apa. Mengapa kau bicara begitu kasar pada Chuwei? Katakan yang sebenarnya. Kata-kata kasar? Ini pertanggungjawaban Chuyan yang melakukan kejahatan. Mengapa melindungi adiknya? Chuwei tak bersalah, dia saudara kandungnya. Aku minta maaf. Semua ini terjadi karena adikku. Aku akan menebus kesalahannya. Ini cuma berlutut biasa. APA Masalana, lihat, aku juga bisa berlutut. Kau pikir berlutut bisa menebus dosa, Kilyargama? Jika itu caramu minta maaf, sangat konyol. Apa yang kau mau? Aku mau semua milik adikmu. Dan terakhir, aku mau nyawanya.
Jika kau tak bisa penuhi permintaan, jangan pernah temui aku lagi. Baik. Hutang adikku padamu akan kulunaskan semua. Di ruang rahasia adikmu, ada bukti kejahatannya. Bawa ke sini. Kak. Kenapa kau kembali ke sini? Kak. Aku salah. Seharusnya aku tidak pergi dengan Chongsheng Kemarin. Kau anggap aku apa? Kau khianati aku sesuka hati, lalu pulang semaumu? Tamparan ini untuk membuatmu merenungkan perbuatanmu. Pikirkan kesalahanmu belakangan ini. Maafkan aku. Setelah berpikir jernih, kau akan sadar. Akulah yang paling peduli padamu. Kita adalah keluarga. Aku mengerti. Kak, aku akan bantu mengurus perusahaan. Waktu ku bahas sebelumnya, kau bilang tidak tertarik dengan urusan bisnis. Kenapa tiba-tiba berubah? Ingin membantuku? Bukankah kau bilang kita harus bersatu? Bantuanmu memang akan mempermudah urusanku. Antar Tuan Muda ke brankas. Brankas Berisi. Dokumen rahasia Dragon Lise. Pelajari dengan saksama. Belajar mengelola perusahaan dengan benar. Nyonya, selain Anda, tak ada yang pernah masuk brankas. Bijakkah mengizinkannya? Dia saudaraku. Sejak kau berani mempertanyakanku? Dimengati. Silakan, Tuan Muda. Tuan Muda, lewat sini. Di kamar rahasia saudari perempuan tersimpan bukti kejahatannya. Ambil sekarang. Passwordnya. Apa itu tanggal lahirku? Verifikasi disetujui. Saudaraku tercinta. Kenapa kau khianati aku lagi? Apa yang kau cari? Kumalia. Kesabaranku habis. Terakhir kukatakan. Apa yang kau cari? Sarian. Kak. Aku tidak mencari apapun. Kau punya waktu sampai kuhitung sampai 3. Ada apa ini? Kenapa tidak ada apa di sini? Xiaowei. Xiaowei. Kakak. Perhatikan baik-baik. Aku saudaramu. Xiaowei. Maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku. Salahku telah menyalahkan. Tidak apa-apa. Apakah wajahmu sakit? Tidak. Xiaowei. Kamu harus mengerti kakakmu. Kaulah orang terdekat yang kumiliki di dunia ini. Kakak, aku tak bisa. Aku sungguh tak bisa menerima pengkhianatanmu. Kakak. Jangan khawatir. Aku tak akan mengecewakanmu. Baik. Besok akan kubawa ke perusahaan. Baiklah.
Aku perlu kau memberiku. Kakak, aku minta maaf. Perkenalkan pada semua orang. Ini saudara laki-lakiku Cui, wakil ketua baru. Aku benar-benar berterima kasih atas semua yang diberikan saudariku padaku. Tapi kemampuanku terbatas. Dokumen ini adalah perjanjian pengalihan saham. Aku mengalihkan semua saham kepada NN Chongsheng. Xiao Wei, kamu ngapain? Ada apa di sini, Chu Wei? Baru jadi wakil ketua, langsung alihkan saham? Sepertinya Chu Yan tidak tahu. Ini tamparan untuknya. Tepat sekali. Kamu gila. Tahu tidak ini tempat APA? Sembarangan masuk begini? Aku Chongsheng, pemilik baru Haong Group. Keluarkan dia dari sini. Lupa menyebutkan, selain 40% dari saudaramu, 40% saham. Aku dapat 20% lagi, 20% saham. Ini Haosheng Group, di bawah kendaliku. Jadi kalian yang harus pergi. Langkah yang bagus. Akhirnya mengenaliku ya? Chu Yan sudah terlalu lama di sini, tempat yang memang bukan milik. Sekarang, waktunya dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Xiao Wei akan makan malam dengan Nona Chong malam ini. Kami mengadakan pesta besar untuk menyambut kenalan lamaku, tersirat dari kalimat sebelumnya. Su Meili. Lama tidak bertemu. Sudah lama kau tidak memanggilku begitu. Dalam waktu yang cukup lama, aku merindukannya. Apa yang kau rencanakan sekarang? Dulu, keluargaku sangat menderita, karena kau, anakku, ibuku. Sekarang aku akan mengambil setiap tetes darahmu. Hanya kau sirang, kau pikir bisa membunuhku? Haha. Cekat kan, aku takkan membunuhmu. Hukum yang akan menghakimi. Sayang sekali, kau kalah cepat dari saudara. Dia tahu kebenarannya. Apa maksudmu? Saudaramu selalu tahu, aku Su Meili. Makanya dia membantuku. Lihat. Ini bukti, perampasan sahamku secara ilegal. 10 tahun lalu. Hadiah Kessel saudaramu untukku. Kau memanfaatkannya. Saudaramu sendiri, yang memenjarakanmu. Ini balasan, yang pantas kau terima. Karma. Kau pikir aku bertanggung jawab atas jadinya dirimu? Tanpa aku pun, Chu Yan lain akan merebut suami dan anakmu. Kelihatannya kau masih tak menyesal. Jangan senang dulu. Selama aku masih hidup, aku akan menghancurkanmu total. Hancurkan aku, nikmati hidup di penjara. Hancurkan aku, selamanya meringkuk di penjara. Pergi tibas dosemu. Sudah lama kutunggu hari ini. Terlalu lama. Chongsheng, maukah kau tinggalkan segalanya dan pergi bersamaku? APA. Cobellum Pernaque, Firenze, Kosuka Meluki. Ada galeri Uffizi di sana. Kopasti Menu Kenya. Jika kau mau.
Aku akan tinggalkan segalanya. Aku bersumpah mengabdikan hidupku hanya untukmu mulai sekarang. Tidak. Boleh aku bertanya? Apa yang kau pikirkan? Bisakah cintamu pada mengalahkan kebencian pada saudariku? Setelah sekian lama. Tak kesangka kau masih sinak ini. Karikara Sedra, bawa Presiden Chu keluar dengan aman. Jika Presiden Chu sampai celaka, kalian tahu konsekuensinya. Bu, aku berhasil. Chu Yan sudah menerima hukuman yang pantas diterimanya. Setelah penjahat dihukum, Meili akhirnya bisa pulang. Aku bahkan sudah belikan rumah sangat besar dan indah di tepi pantai. Beao sudah terlalu menderita. Kali ini, dia bisa istirahat dengan Selimuti baik-baik. Nona Chongqing, Tolong keluar sebentar. bayarkan. Biaya pengobatan Nona Luo Yuzi. Biaya rumah sakit? Bukannya kemarin sudah kubayar? Astaga, bukankah ini Ketua Hausheng Grup Chu Yan? Ya, bukannya baru masuk penjara? Kok bisa cepat bebas? Nyonya Chu? Nyonya Chu, tentang tindak kriminalmu, mau jelaskan ke semua orang? Isu kejahatan saya akhir-akhir ini, semua tidak benar. Nanti akan saya beri penjelasan. Nyonya Chu. Nyonya Chu. Nyonya Chu. Konflik antara kita, Xiaowei, akhirnya sirna. Mulai sekarang, mari tetap bersama, seperti saat kita kecil dulu. Aku akan selalu jadi orang yang paling penting bagimu, Xiaowei. Kakak, di mana Chongsheng? Apa yang kau lakukan padanya? Kau terlambat. Apa maksudmu? Apa yang... Dia sudah tiada, Xiaowei. Sekarang kau bisa selamanya. Di sampingku begini, tak ada lagi yang memengaruhimu. Xiaowei. Hanya kakakmu satu-satunya sandaranmu. Minggir dari hadapanku. Chongsheng. 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 Di mana kau? Chongsheng. 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 Kak, tolong selamatkan dia. Kalau tidak, kau selamatkan sekarang. Dia akan mati. Kak. Apa dia sangat berarti bagimu? Lebih dari aku? Bukan, Kak. Bukan begitu. Kalau kau selamatkan, aku lakukan apapun yang kau mau. Aku takkan mengkarinya lagi. Serahkan uangnya sekarang. Mau dihajar? Aku tidak punya uang. Anak jalanan yatim piatu sepertimu. Dasar pengemis. Pantas dihina. Hahaha. Kami bisa terus mengganggumu. Dan takkan ada yang membelamu. Ayo pergi. Xiaowei. Xiaowei, kenapa kau di sini? Aku sangat khawatir. Kak. Xiaowei, kalau tasmu dirusak mereka, letakkan saja bag ini. Xiaowei, kalau ada yang ganggu kamu lagi, langsung bersiul. Aku langsung datang. Selama kamu di sini, aku tidak takut apapun. Xiaowei, pegangan erat. Kapan Xiaowei kita jadi setinggi ini? Dalam beberapa tahun, tinggimu akan melebihiku. Kalau kamu tidak mau, aku berhenti tumbuh. Jangan bodoh, kamu harus cepat tumbuh tinggi, untuk melandungiku.
Biar ku nyanyikan untukmu. Pasti, suaramu yang paling merdu. Setelah orang tua kita meninggal, aku bekerja siang malam untuk membesarkanmu, mengorbankan segalanya. Kini kau berpihak ke Zhongsheng, mengkhianati saudarimu sendiri. Kau rela mengorbankanku? Xu Wei. Bawa dia pergi. Kak. Kau harus berhenti. Terlalu banyak yang tewas karena kau. Ini sudah lebih dari cukup. Kita tak bisa terus menempuh jalan salah ini. Kau menyalahkan semua padaku. Jelas-jelas ku terangkan, aku tak bersalah. Ku beri kau pendidikan dan kekayaan. Di mana salahku? Ingin hidup lebih baik, bukanlah kejahatan. Tapi ambisi dibangun di atas darah. Jika Zhongsheng mati, aku takkan memaafkan. Kau mengecewakanku. Jika ingin menemuinya, coba di kehidupan selanjutmu. Tuan Muda. Kau masih tak paham Presiden Chu. Apa maksudmu? Dia tidak di sini. Zhongsheng. 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 Apa kondisimu sudah membaik? Berkat adikmu, aku hampir mati. Maafkan aku. Aku tak menyangka dia bisa keluar tiba-tiba, lalu menyakitimu lagi. Selama aku masih hidup, adikmu tak akan pernah membiarkan ini berlalu. Nyonya, Zhongsheng masih hidup. Tuan Muda menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Di mana Tuan Muda? Beliau terus menemaninya. Dia merebut Chu Wei dariku dengan mudahnya. Karena aku kehilangan kakakku, dia juga harus kehilangan orang yang paling dicintainya. Ada apa? Nona Chong, ada masalah. Ibumu hilang. Lepaskan ibuku. Atau kau akan kebunuh. Mau bunuhku bagaimana? Kau ambil kakakku. Aku ambil kekasihmu juga. Omong-omong. Kau mau ibumu mati dengan cara apa? Ditusuk pisau, diracun, atau beraninya kau? Bawa dia masuk. Ibu. Aku sudah memperingatkanmu, akan kutemukan kelemahan, lalu menghancurkanmu. Apa yang harus kulakukan, agar kau mau menyelamatkan ibuku? Biar kupikir dulu. Berlututlah di atas pecahan kaca ini, lalu merangkak ke arahku. Dulu bisa kubunuh kau, sekarang pun masih bisa. Baik. Lepaskan ibuku. Aku akan lakukan semuanya. Karena kau sangat menyayangi ibumu, matilah menggantikannya. Ibu, kesabaranku hampir habis. Jika dalam 3 detik tidak bertindak, aku akan membuat ibumu berdarah dulu. Xiao Wei, kenapa kau di sini? Kakak, lepaskan mereka. Xiao Wei, kau pasti terkena kekuatan sihirnya, sampai tega menyakiti kakakmu sendiri, benar? Tidak ada yang mengendalikan.
Xiao Wei, datanglah ke sisi kakakmu sekarang. Aku akan memaafkan segalanya. Semua pengkhianatanmu dulu. Kakak, jangan keras kepala. Aku yang keras kepala, semua yang kulakukan. Semua untuk kebaikan. Baju yang kau pakai. Semua yang kau gunakan. Ku yang menyediakan. Lebih baik aku tidak punya. Karena aku merasa jijik. Baiklah. Ini caramu memilih. Untuk mempermalukan kakakmu? Kakak, aku mohon, serahkan dirimu. Hentikan kegilaan ini. Chuyan, haruskah aku bahagia untukmu? Atau sedih? Kakak, lepaskan Ibu Chongsheng sekarang. Tidak mau melepas? Baiklah. Apa yang kau lakukan? Kukatakan adikku berhutang padamu. Dan akan kulunasi hutang itu. Biarkan kugunakan nyawa untuk menggantikan adikku. Bodoh. Beraninya kau menggunakan nyawamu untuk mengancamku? Ini utang kita pada Chongsheng. Tidak. Hentikan. Aku akan melepaskan mereka. Ibu. Dasar anak durhaka. Beraninya kau menggunakan nyawamu untuk mengancamku? Chongsheng, maafkan aku. Ini salah. Jika bukan karena kau takkan bertemu kakak. Dan takkan menjadi seperti ini. Kak, aku tak perlu kuliah. Aku bisa kerja lebih awal. Untuk membantumu meringankan beban. Tidak. Pendidikan kuliahmu akan kucarikan jalan. Kenapa kau minta maaf? Dia yang harus minta maaf. Aku minta maaf? Tidak mungkin. Kakak. Cepat. Minta maaf. Semua masa lalu adalah kesalahanku. Kira kata-kata kosong bisa menebus dosa yang kau lakukan? Aku bilang berlutut dan minta maaf. Kakak? Tidak. Aku ingin kau menderita, lebih dari yang kualami. ITU bukan permintaan maaf. Tamparan ini untuk anak dalam kandungan yang kau bunuh. Dia tak sempat melihat dunia sebelum kau ambil nyawanya. Tamparan ini untuk ibuku, wanita tak bersalah, yang tak bersalah, kau buat gila. Tamparan terakhir untuk diriku, hidupku seharusnya punya banyak masa depan, tapi kau hancurkan. Menjadi seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Agar kau melepaskanku? Kau pikir, aku akan memaafkanmu? Tunggu, Ada. Satu syarat, lepaskan diri. Chongsheng, Beranti, Kumon. Dosa adikku padamu. Semua ini berawal dari kesalahanku. Biarkan aku yang menebus kesalahan ini. Xiao Wei. Xiao Wei, apa yang kau lakukan? Xiao Wei. Xiao Wei, apa yang kau lakukan? Aku sungguh berterima kasih padamu atas dukunganmu untuk pendidikan. Kini akan ku kembalikan nyawa yang kucuri darimu ini. Xiao Wei. Xiao Wei. Tidak, jangan. Ini bukan kesalahan kita. Xiao Wei, oh Xiao Wei. Xiao Wei. Xiao Wei, Xiao Wei bengkanlah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak seharusnya. Mélie? Ibu. Xiao Wei, kau sudah bangun. Kemarilah. Pelan-pelan saja. Masih sakit? Sudah tidak. Dokter bilang, lukamu tidak mengancam nyawa. Asal kau istirahat cukup, kau akan pulih dalam sebulan. Lalu, setelah sembuh, makan teratur. Dengar. Mulai sekarang. Tidur lebih awal. Jangan begadang. Itu tidak baik. Aku penasaran saat kita bertemu nanti, Xiao Wei Q. Apa kau akan lebih tinggi? Kak. Kenapa kau bicara begitu? Xiao Wei.
Semua kesalahan adalah milikku. Hanya aku yang pantas disalahkan. Kau tidak bersalah. Aku akan menyerahkan diri. Jack, setelah kau bebas, aku akan menunggu di rumah. Baiklah. Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Ibu Anda pernah mengalami trauma psikologis yang parah. Kondisi tubuhnya sangat lemah. Bisa bertahan sampai hari ini. Sudah seperti mukjizat. Sekarang dengan cedera baru yang dideritanya, bersiaplah menerima yang terburuk. Mélie. Ibu? Maafkan ibu, Millie. Ibu butuh waktu lama untuk mengenali anakku sendiri. Ibu. Akhirnya ibu ingat aku. Ini semua salah ibu, yang tidak menyadari kebenaran. Kau sudah melewati banyak penderitaan. Semua itu pantas, ibu. Anakku yang berharga, tumbuh menjadi gadis cantik. Janji pada ibu. Hidupmu harus penuh kebahagiaan. Ibu, jangan tinggalkan aku sekarang. Chuyan sudah menyerah. Akhirnya semua berakhir. Aku sudah beli rumah besar, dengan taman dan sinar matahari. Aku belum sempat menunjukkan rumah baru kita. Aku butuh ibu di sisiku untuk membangun masa depan. Jangan menangis. Bisa melihatmu sekali lagi, sudah cukup untuk ibu. Maafkan aku, ibu. Ini semua kesalahanku. Aku gagal melindungi. Janji akan menemukan kebahagiaan. Lepaskan amarahmu. Lupakan dendam, nak. Ibu. 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 Shuwei. Aku pergi dari kota. Di dunia ini, banyak sumeli, seperti aku, hidup dalam bayang-bayang. Aku ingin menyelamatkan mereka, dan menyelamatkan diriku. Jika kau ingin mencariku, aku tak akan menghalangi. Saat kau berhasil menemukanku, aku sudah menjadi pribadi baru. Mungkin saat itu, kita bisa sama-sama memulai hidup baru.